Karena banyak masyarakat kan yang tidak paham, apalagi kehidupan kita ini kan tertutup dulu. Kehidupan tentara itu sangat tertutup kan. Rahasia, masuk ke asrama tuh seolah-olah angker. Ya kan. Nah, kita sekarang udah mulai harus terbuka, semua udah telanjang sekarang kok. Kita laporan itu kan bukan tentara sampai berhenti di sini aja gitu loh. Kehidupan tentara juga sekarang udah boleh dilihat masyarakat. Masyarakat harus paham dengan ini. Karena tidak apa istilahnya terbersit gitu Dina itu bakal seperti kia gitu Pak. Iya. Udah berpuluh-puluh tahun tidak terbayangkan ini bisa terbayangkan. terjadi. Nah, itu, Pak. Luar biasa. Memang sulit memang untuk apa ya memindahkan masyarakat yang sudah beranak cucu berada di satu tempat. Teladan Nusantara. Halo, sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kali ini saya berkunjung ke salah seorang rekan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yusef Sudrajat. Saya mau lihat, katanya beliau sedang mengoperasikan podcastnya yang baru, yaitu Baraya Kang Yusef. Saya coba berbincang dengan beliau di dalam ya. Oke, sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, selamat berjumpa lagi, Kang Yusef Sudrajat. Wilujeng Sumping. Ada juga Brigjen TNI Purnawirawan Rahmat Riono. Sama kakak aja nih kawan kita nih. Oke, sehat-sehat Kang. Alhamdulillah. Katanya baru apa nih? Baru buat podcast ini ya. Udah berapa lama nih Kang? Ya kita konten aja baru satu yang tayang itu. Oh, Tapi udah stok udah banyak. Kita lagi edit. Mudah-mudahan masyarakat berminat dan seneng lah. ya. Karena pada sana kita ngangkat kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial dan berbagai keteladanan lah ya. Iya. Semua keteladanan, semua contoh-contoh bisa diambil pelajarannya lah semuanya. Iya. Sama juga Kang Rahmat juga. Intinya kita ini Purnawirawan itu tidak boleh berhenti sampai di sini. Iya, tetap Biar tetap berkarya ya. karya terus. Berhenti kalau Ya, sampai titik penghabisan. Intinya kalau nggak belum dengar, masih dengar salvo berarti masih berbakti. Kalau sudah dengar lagi, itu namanya. Udah dikubur. ya, kalau sudah tidak dengar tembakan salvo lagi, Berarti kita yang dikuburin. sudah dikubur. Kita yang Berarti, dikasih tembakan salvo. berarti berhenti. Berhenti berkarya ya. Ya. Astaga, luar biasa ini. Sahabat ya. Ini Purnawirawan tapi energinya masih besar. Dan mereka terus berkarya, berbakti. Sekecil apapun mereka yakin pasti bermanfaat bagi sekeliling masyarakat gitu ya. Sayanglah Ini namanya apa podcastnya? podcast Baraya Kang Yusef. Baraya Kang Yusef Ya, Baraya itu dulur saudara. Leluhur ya. Jadi saudara-saudara ya kita anggap warga Jawa Barat ini ya saudara semua ya. Ya. Makanya pakai Baraya. Hampir sama dengan Sadayana itu ya. Bukan, saudara itu semua. Kalau mau Parayangan apa tuh? Mau Maung Parayangan ya harimau Sunda. artinya Parayangan. karakter Iya. orang-orang Sunda ya. Ya. Dengan ikonnya macan Siliwangi gitu ya. Harimau. Podcast itu sebetulnya apa ya kalau menurut saya ini sebetulnya itu adalah sebuah sarana komunikasi ya. Iya, kita kan nggak bisa nyapa masyarakat secara seluruh kan. Ya. Yang penting itu Kang, podcast itu betul-betul sarana yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan berbalik jadi sarana Bully, memfitnah atau menjelek-jelekan kelompok memecah belah suku bangsa itu nggak boleh. Ya. Kita menyatukan lah. Semakin banyak ruang-ruang seperti ini, maka semakin banyak yang kita ketahui terhadap berbagai hal mungkin gitu ya, Kang Rahmat ya. Karena banyak masyarakat kan yang tidak paham, apalagi kehidupan kita ini kan tertutup dulu. Ya. Kehidupan tentara itu sangat tertutup kan.
rahasia masuk ke asrama tuh seolah-olah angker, ya kan? Nah, kita sekarang udah mulai harus terbuka, semua udah telanjang sekarang kok. Kita laporan itu kan Bukan tentara, sampai berhenti di sini aja gitu loh. kehidupan tentara juga sekarang udah boleh dilihat masyarakat. Iya. Masalah terus paham dengan ini. Jadi nanti kita mungkin cobalah ini Kita di sana nanti, kita coba di sana. apa perangkat-perangkatnya Perangkatnya ya. Kang Yusep Sudrajat ini, Baraya Kang Yusep ya. Ya. Baraya Kang Yusep. Begitu sahabat, saya dari Jakarta datang dalam podcast Pojok Tentara, Pojok Teladan Nusantara, berkunjung ke podcastnya Baraya Kang Yusep. Nah, mungkin nanti akan kita berbincang-bincang hal apa saja yang ya kita anggap menarik dan mungkin bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Demikian Pojok Tentara Teladan Nusantara. Sahabat, kita sudah settle di perangkat-perangkatnya podcast Kang Yusep. Luar biasa, ini canggih-canggih semua alat-alatnya nih Kang. Ya standar lah. Standar ya? Standar untuk podcast seperti ini lah. Tapi sudah berapa konten? 2 konten ya? Udah yang tayang baru 1 kelihatannya. Kontennya. Kita baru memulai. Mudah-mudahan sukses lah kontennya nih. Ini kita coba-coba dulu nanti ini. Kita coba ya. Cukup bagus nih. Mengoperasikannya ya. Tapi harus ada topik ini. Kita bicara topik apa yang ringan-ringan ini kira-kira. Ya apalah yang udah dikerjakan oleh kita nih, udah am nih. Jadi Baraya Kang Yusep, nah kita kedatangan tamu. Ini tamu yang luar biasa ini. Itu tamu yang udah tidak asing, mungkin pemirsa atau masyarakat sering mendengar ada Pojok Tentara. Tentara itu singkatan dari Teladan Nusantara. Artinya konten-konten Pak Amrijar ini, Brigjen TNI Amrijar, belum pensiun nih, Baraya masih aktif. Adalah konten-konten yang menggambarkan keteladanan yang bisa dicontoh, bisa diteladani oleh masyarakat. Begitu ya, udah ya? Ya. Tapi ada pojoknya Kang. Ada pojoknya. Apa itu Pojok pojoknya? tentara. Gimana? Pojoknya apa itu kira-kira? Maksudnya pojok itu kan ruangan yang kecil. Ruangan yang sempit. Oh, pojok. Dari ruangan yang kecil lah. Ya, itu dia. Dari ruangan kecil lah. Membentuk, Membuat teladan seluruh Nusantara. membuat menjadi ruang yang besar. besar. Oh, jadi ruang besar gitu ya. Gitulah kira-kira. Ya. Tapi saya dengar gimana, Kang Rahmat? Ini Kang Yusep ini kan dulu cerita dulu nih, sahabat. Pernah. Menjadi apa lah kalau kita bilang, pahlawan air lah. Pahlawan lingkungan lah. Pahlawan lingkungan gitu. Jadi dan sektor kalau salah, perang. Ya. Di mana itu? Saya dengar begitu juga. Kebetulan saya kan, jenisnya kan bukan udah di lingkungan tentara. Saya udah di luar dari TNI itu. Bukan saya tapi. Tapi saya mendengar itu bahwa Kang Yusep ini ternyata jadi komandan sektor Dan dan 21. Citarum. Ya, Di 21. Citarum. Ya. Hanya di saya bawah dulu- dan Satgas Citarum ya. Iya, Citarum. Dan Satgas Citarum. Iya. Ya kalau Kang Rahmat udah mau jelas tentang Citarum, boleh bertanya. Saya akan jelaskan dari mulai terbentuknya, apa aja yang ada di Citarum, yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang digunakan oleh masyarakat, dan apa kendala-kendala di situ sehingga perlu Citarum itu penanganan khusus ya waktu itu ya. Iya. Mungkin saya tanya dulu bisa ya? Ya. Nah, saya kebetulan kan 2 orang dari luar Jawa Barat yang sekarang berdomisili di Jawa Barat. Hanya saya dengar ada Citarum harum gitu. Itu awal mulanya kok kenapa kok sampai ada kegiatan Citarum harum itu, mungkin ada mulanya apa gitu kok sampai Gitu. dibuat satgas lah macam, dibuat semacam dan sektor dan Mungkin sektor gini maksudnya ini, maksud Kang Rahmat. Asal Satgas Citarum ini seperti apa dulu? Apa tujuannya dan mengapa ada Satgas itu? Siapa penggagasnya? Mungkin begitu ya, Kang Rahmat. Ya, itulah jadi maksudnya. Jadi Citarum Harum ini suatu program
untuk mengembalikan Sungai Citarum seperti Sungai Citarum yang zaman dahulu lagi. Sebetulnya sebelum program Citarum Harum itu udah ada program Citarum Bestari, Citarum Bergetar, cuma tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pada tahun 2017 Citarum itu sudah terkenal seluruh dunia. Ini Kang Am nih, udah Am dengan Kang Rahmat. Terkenal seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal sebagai pembuangan sampah terpanjang dan terkotor di dunia. Ya, itu saya benarkan. Berdasarkan data ya, Kang Rahmat. Kita nggak bisa juga mengklaim begitu, menjustis begitu, tapi itu berdasarkan data tahun 2013 saya baca itu di Blacksmith Institute ya. Mereka menulis itu dengan berbagai data fakta. Salah satu sungai terkotor di dunia Citarum. 2013. 2013 ya. Sekarang 2013. Itu pada saat tahun 2017, pada saat Pak Doni Monardo sebagai Pangdam, Majen TNI Doni Monardo waktu itu jadi Pangdam, itu memerintahkan kita semua tuh untuk mengecek Citarum itu seluruhnya dari mulai titik nol di belanja masalah lah maksudnya. Belanja masalah ya. Masalah. Titik nolnya ada di Cisanti sana, di Pacet, daerah Pacet, dan titik akhirnya di Muara Gembong di Kerawang. Wah, itu kira-kira berapa kilometer itu dari Panjangnya 279 km. Berapa kecamatan yang dilalui sungai itu atau berapa desa? Kecamatan, mungkin kabupaten lah ya. Kabupatennya 12 kabupaten. 12 Kalau kecamatan saya hitung dulu sekarang nanti. Luar biasa. Kalau kabupaten 12 kabupaten. Dan luar biasanya ya. 12 kabupaten? Iya. Citarum ini luar biasa, yang pertama menghasilkan listrik 700 megawatt. 700 Iya. Megawatt. Iya. Oh, 7.000 ya? 7.000 megawatt. Iya, 700 Jadi itu. menerangi Jawa dan Bali. Oh. Contohnya tahun-tahun 2019 itu kan ada mati listrik itu gara-gara ada pohon katanya. Nah, itu karena di Sagulingnya berhenti itu. Ininya. Ini makanya sampai ke bendungan yang Jatiluhur itu apa? Iya, semua. Jatiluhur, Cirata, itu semua airnya dari Citarum. Dan juga perlu diketahui bahwa Citarum juga mengairi 400.000 hektar sawah yang ada di Kerawang. Bukannya 240.000. 400. 420.000. Ya, 420.000. 20.000 hektar sawah. Jadi luar biasa itu. Dan yang lagi mencengangkan lagi, ini kurang lebih 28 juta penduduk tergantung hidupnya di Citarum. Karena untuk air minum dan sebagainya. Contohnya DKI Jakarta yang jauh dari Citarum, ternyata PDAM-nya dari Citarum, dari Sodetan Kalimalang, masuk air Citarum ke Sodetan Kalimalang. Berarti Citarum ini sangat vital dan strategis ya. Untuk Indonesia mungkin. Ya, untuk Jawa lah. Untuk Jawa lah. Jawa Bali gitu. Jawa Bali ya. Sahabat Pojok Tentara, ini Kang Yusep mungkin masih ingat nih. Saya dulu pernah sebetulnya berbincang-bincang sama beliau ini beberapa bulan lalu ya, kira-kira hampir setahun tuh Bang. Iya, ada. Kalau nggak salah saya pernah datangi di desa Citepus ya, salah satu hasil karya beliau ya. Masih ingat ya Kang ya? Masih. Kita saksikan dulu bagaimana bincang-bincang kami dulu pada 8 bulan yang lalu nggak salah itu. Kita saksikan dulu ya. Teladan Nusantara. Sekarang berada di Citepus atau tepatnya di Kampung Cangkong Wetan di Dayakolot, Kabupaten Bandung. Saya bersama rekan saya Bapak Brigjen TNI Yusep Sudrajat, Brigjen TNI Purnawirawan Yusep Sudrajat. Nanti kita dengarkan bagaimana penjelasannya Pak Yusep Sudrajat ini tentang daerah ini. Ini daerah apa ini? Yang jelas inilah satu karya dari anak bangsa, dari Bapak Yusep Sudrajat, yang mana tempat ini dulu adalah sangat tidak ramah lingkungan.
tidak familiar akibat penumpukan sampah, kemudian tersumbatnya jalur kali yang ada di depan ini. Kalau kita lihat ini sebetulnya terusan dari Citarum sebetulnya. Nah, ini anaknya Citarum. Dan ini dulu tempat ini banyak didiami oleh masyarakat yang belum sadar tentang bahaya bantaran kali. Kemudian adanya Satgas Citarum ini, Pak Yusef ini memberikan penyadaran bagi mereka, dan mereka dengan sadar pindah karena betapa bahayanya tinggal di daerah sini. Dan sekarang kalau kita lihat kondisinya sekarang sangat humanis dan bisa dilalui dan bisa dijadikan jalur evakuasi juga untuk keadaan darurat. Sekarang kita minta penjelasan Pak Yusef ini. Bisa dijelaskan Pak Yusef, ini tempat apa dulu ini dan mengapa sampai begini, dan ke depan harapannya bagaimana dengan tempat ini? Sampurasun. Terima kasih udah Abdija di apa yang ditanyakan kepada saya selaku mantan dan sektor 21. Jadi saya jelaskan bahwa sektor 21 itu wilayahnya meliputi Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang. Nah ini Citepus ini, Sungai Citepus ini yang berada di wilayah Desa Cangkuang Wetan, salah satu bagian kecil daripada wilayah sektor 21. Tapi juga ini suatu tempat yang saya lihat prioritas utama saya waktu itu untuk segera merehabilitasi. Karena memang mengkhawatirkan sekali. Mulai dari sini kurang lebih 2 km sampai ke Sungai Citarum, ini anak Citepus ini anak Sungai Citarum, sampai ke Citarum sana 2 km. Dulu itu penuh dengan limbah, penuh dengan sampah. Dalamnya sungai ini sebetulnya 5 meter Dulunya. sekarang. Sekarang 5. Dulunya? Dulu hanya 1 meter. Karena kandas ya. Nah, karena sedimentasinya udah berpuluh-puluh tahun tidak diangkat. Sehingga kalau hujan kecil aja ini banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat masyarakat ini banyak sekali, ribuan, ada 3 RW di sini. Tapi tidak ada akses jalan. Karena apa? Di sini semua sepanjang aliran sungai ini adalah rumah liar. Rumah liar ya. Rumah liar semua ini. Tempat kita berdiri Iya. ini dulu bukan jalan ini. Ini bukan jalan. Bukan rumah-rumah. Ini kantor RW liar. itu sampai pinggir sungai kita potong. Jadi ini rumah liar, nggak bisa jalan. Sehingga apabila ada masyarakat sakit di dalam, ironis sekali diangkut pakai kursi ke depan sana. Padahal dari tol dekat sekali ini rumah sakit, tapi tidak ada akses jalan. Alhamdulillah dengan adanya Citarum Harum tahun 2018 saya bersama Pak RW, mana Pak RW sini? Dengan Pak RW, dengan masyarakat semua, kita rame-rame, kita hanya berbicara saja, tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan, masyarakat mau membongkar rumahnya. Secara sadar ya. Secara sadar. Membongkar rumahnya, dan ini kita kerjakan hampir 1 tahun, semua sedimentasi diangkat. Sampai sekarang alhamdulillah ya Pak RW, Ya, tidak pernah ada lagi banjir di sini. Tidak ada sama sekali Pak. Jadi bagaimana dulu perasaan masyarakat itu Pak RW waktu mereka diminta pindah dari tempat ini, padahal dia sudah puluhan tahun tinggal di sini, bahkan beranak cucu. Bagaimana Pak perasaan mereka pada waktu itu? Asal mulanya sih memang Berat ya? Ya berat Pak. Tidak gampang karena merasa sudah keenakan gitunya. Ada juga apa ya kolaborasi dengan Satgas dari TNI Polri ya. Iya Pak. Kita lihat ini kemarin seperti ini apa ini Subsektor. yang sekarang bertugas sekarang. di sini ya dari ini dan subsektor 6. Ini dari Kodam 3 Siliwangi ya. Iya. Dan juga ada dari Polri mungkin ya. Siap. Dan Polri juga, jadi semua bekerja sama dengan aparat Pemda, Satpol PP, semua saling bahu-membahu meningkatkan kesadaran untuk bisa melestarikan kembali Citarum ini sebagai sebetulnya suatu tempat yang perlu kita pelihara untuk keseimbangan alam sebetulnya. Kira-kira sekarang apa yang dirasakan masyarakat ini? Yang dirasakan masyarakat selain khususnya sih
khusus warga RW 07 masyarakat itu sendiri itu sangat-sangat bermanfaat sekali Pak. Kalau biasanya kalau mereka ke pasar maupun ada hajatan, mereka belanjanya itu mobilnya mungkin sampai sana Pak Perban. Di sini diangkut di Pangur. Nah sekarang sampai sini Pak. Ini ya, bisa masuk di sini ya? Iya Pak. Terus sudah beberapa kali waktu zaman COVID kemarin seperti ambulan itu sangat-sangat terasa manfaat sekali. Di sini Pak, ambulan sering standby-nya Pak. Standby dulu. Iya ya? Pak. Malahan setiap kali ada penguburan ke wakaf, kan pakai mobil Pak ke sana Pak. Asalnya di Tanu. Betul biasa. Pak. Ini pakai mobil Pak. Coba kita bayangkan dulu, kalau ini dulu tertutup oleh pemukiman masyarakat yang tinggal di bantaran begini, dampaknya mungkin sangat bisa mungkin menghambat perekonomian warga di sini juga Pak, dengan evakuasi, begitu ya Pak Yusef? Kira-kira gimana? Ya memang ini sangat lancar lah untuk perekonomian, untuk berangkat kerja dan lain sebagainya. Dulu yang bisa masuk sini ya jalan kaki ya Pak. Iya Pak. Sepeda motor pun Jadi kalau sulit. ada kemalangan gitu, kematian atau mungkin sakit. bahkan sakit tiba-tiba perlu evak bagaimana dulu? Tandu. Dari sini ditandu sampai ke depan. Ditandu, 4 kilo, ditandu bisa 2 berapa kilo? Bisa 2 kilo. Sekarang? Pak. Bulan Mas. Sekarang malah jalan lancar ya. Makanya dulu Pak RW itu telepon saya, minta jalan ini atas nama jalan nama Itu, saya. Pak. Wah, sampai sekarang belum. Udah belum Pak, saya udah koordinasi sama Pak Kades. Itu saking saya berterima kasih sekali Pak, karena tidak istilahnya terbersit gitu itu bakal Jadi, seperti kia gitu Pak. Iya. Udah berpuluh-puluh tahun tidak terbayangkan ini Tidak bisa terbayangkan, terjadi. nah, itu, Pak. Luar biasa. Memang sulit memang untuk memindahkan masyarakat yang sudah beranak cucu berada di satu tempat kalau memang bukan kesadaran. Tidak gampang itu. Luar biasa ini bisa terwujud satu kerja keras, kerja nyata sebetulnya dari seluruh masyarakat ini, tentunya diprakarsai oleh pemerintah dalam membentuk Satgas Citarum ini. Tentu dari Kementerian Maritim ya dan PUPR terutama yang banjir ini. Proper ya. Ini programnya dari Kementerian Maritim dan Investasi. ya gitu ya. Dan melalui Kodam 3 Siliwangi, dan Kodam 3 Siliwangi ini menunjuk beberapa perwira-perwira, termasuk salah satunya sektor sini, sektor 21, subsektor 6 Citepus, dipimpin oleh Pak Yusef Sudrajat waktu itu. Sekarang beliau sudah purnawirawan, tapi karyanya ini masih ada. Dan ini sebetulnya jejak digital kan. Saya yakin ini Pak yang namanya jejak jalan nyata ke surga itu ya. nih, Pak. Pasti ini Pak. Karena manfaatnya terus dipakai Pak. Pakai terus ya. Pak perekonomian segala rupa. Nah ini Pak. Kalau mau invest ke sini Pak, kalau mau tujuan surga Pak, tidak ada nilainya Pak. Kepake mau puluh tahun. Ini kerja nyata yang dicatat oleh masyarakat, dan insya Allah pun mencatatnya kira-kira. Makanya ini ya penerus ini Pak Suwarno, Pak Dadang, Pak Mulya, tetap apa yang udah kita rintis, tinggal kebersihannya aja. Siap. Sampah-sampah ini kan di sana masih ada tempat penampungan kan? Kalau lagi Angkat. kita lihat ini ya, Ini sampah ini sudah dari jalan, Bandung airnya ini. sudah jalan, betul. Itu dia. Contohnya itu, kita lihat di sini ya. Ini kita lihat sudah mulai lancar. Sudah jalan airnya jalan begitu ya. Pabrik juga yang ada, dia membuang limbahnya pun yang sudah diolahnya di pabriknya dan menjadi ramah lingkungan. Tentu ini salah satu kerja dari Satgas Sektor 21 ini, atau semua Satgas lah yang berada di Satgas Citarum. Jadi ini Pak Yusef, ya. Ini kan di samping ini dulunya bantaran yang berbahaya, ya, terjadinya longsor ya. Ini kan pabrik-pabrik juga ada. Kira-kira mereka membuang limbahnya itu apakah limbah yang sudah mereka olah atau dia buang gitu saja ini? Sebelumnya itu berwarna.
berwarna ya. Saya ini salah satunya tuh itu pembuangan itu limbah. Ini sering Itu salah satunya tuh. ke dalam. Sekarang udah bagus. Dulu berwarna biru hitam. Berwarna itu artinya dia mengandung zat yang Zat bisa berbahaya. berbahaya bagi makhluk hidup ya, bagi apa ya? Semua lah. Lingkungan. Kita kasih tahu. Bahkan kita tutup banyak yang sacor di sini. Lubang-lubang itu. Tindak ketegasan itu sangat diperlukan, tetapi profesional dan proporsional. Dan bila mana dia melakukan kesalahan, tentu dia diarahkan dulu sesuai dengan aturan dan diberi beberapa peringatan 1, 2, dan 3. Setelah itu baru dia akan ditindak. Yang penting dalam melakukan tindakan tegas untuk menutup pembangunan dia, aluran dia itu sudah sesuai aturan dan sudah sesuai dengan peraturan presiden ya. Dan tapi yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan pihak pabrik itu untuk tidak membuang limbah sembarangan yang bisa merusak lingkungan. Itu betul. Dan Satgas juga bekerja keras untuk terus memberikan kesadaran, dan kita bisa lihat hari ini jalur ini sudah aman, ramah, begitu juga bantarannya, kalinya juga sudah mengalir. Ada kesadaran bahwa dari pihak pabrik untuk tidak membuang limbah sembarangan. Mudah-mudahan berlaku di seluruh masyarakat Indonesia ya, konsep ya. Semuanya tidak dengan otot-ototan, keras-kerasan untuk bertahan di tempatnya. Bila mana sudah mendapatkan suatu pencerahan atau penjelasan tentang bagaimana kelestarian alam ini, berbahayanya satu tempat bila mana kita tidak memperhatikan keadaan alam ini, ya semua harus sadar dan merubah dari keadaan yang lama dia nikmati, dia berani merubah untuk satu keadaan yang mungkin dia merasa tidak nyaman, tapi pada akhirnya semua akan baik-baik. Itu udah Mas Kang Rahmat, kita udah lihat tadi Sungai Citepus, salah satu itu salah satu anak Sungai Citarum. Karena anak sungai itu banyak. Anak sungai itu banyak. Nah, itu Citepus salah satu anak Sungai Citarum yang kita perbaiki. Masyarakat sana udah cukup senang lah, udah dengan keadaan kondisi seperti itu lah. Tapi itu kelihatan apa ya, dari lubuk hati yang paling dalam Pak RW tadi itu beserta beberapa masyarakat tuh luar biasa. Mereka bilang tadi, saya terkesan tadi beliau bilang itu, inilah kalau mau invest di akhirat katanya. Itu gimana itu? Ya memang itu suatu daerah ya. Itu jalan tuh kurang lebih 2 kilo yang kita buka itu. 2 kilo itu dulunya adalah di pinggir sungai itu jalan, harusnya jalan inspeksinya Sungai Citepus. Tapi udah berpuluh-puluh tahun ditinggali oleh rumah-rumah masyarakat yang tanpa izin, sehingga tidak ada akses sama sekali ke situ. Pak RT kenapa sampai berlinang air mata? Pak RW itu sampai berlinang air matanya karena memang udah berapa periode ngajukan untuk diperbaiki, itu tidak bisa. Karena itu kan rawannya kalau ada kebakaran, kalau ada yang sakit, nggak bisa kendaraan masuk. Sekarang kan mobil udah bisa masuk gitu. Nah itu jadi bersyukur sekali, katanya tidak bisa dihitung dengan harga uang berapa itu bisa kebuka seperti itu. Sampai-sampai Pak RW itu ngomong bahwa ini investasi luar biasa dari investasi untuk akhirat. Jadi gini, Kang Rahmat, dulu tadi yang dia bilang itu, dulu itu orang sakit bahkan sudah mau kritis mau meninggal, nggak bisa dibawa pakai transportasi, harus digotong ya. Nah itu luar biasa ya. Tingkat kesulitannya pada waktu itu. Terus kenapa artinya dengan tidak saling gontok-gontokan, tidak minta tidak minta uang segala macam, mereka mau pindah ya? Mereka pindah. Ya saya pendekatannya hati. Saya bilang TNI itu hebat, bukan saya aja, dengan semua perangkat ya. Dan Subawa. Pendekatannya hati. Saya hanya bilang, mumpung ada TNI di sini, yuk. Kalau mau, mari sama-sama.
Berarti itu kesadaran aja. Kesadaran. Dari masing-masing Dan saya bilang, partai. saya terus terang aja bilang waktu itu, saya kumpulkan, ada 3 kali kita kumpul lah di ruangan RW, ada 3 RW di situ ya, tokonya semua kumpul. Saya bilang, Bapak Ibu di sini beragama apa? Muslim. Saya mohon maaf, ini bukan masalah agama ya, bukan masalah agama, tapi kenyataannya di situ memang wilayah Muslim ya. Muslim. Nah, saya bilang kalau di Muslim itu sholat berapa kali sehari semalam yang wajib? 17 rakaat. Untuk apa? Untuk ingin ke surga. Iya kan? Ingin ke surga, jawabannya semua sepakat ingin ke surga. Dan terus ada di salah satu surat, saya lupa ayatnya, bahwa jangankan saat ngambil yang lain-lain, ngambil 1 jengkal tanah pun akan ada hitungannya, hisabnya akan ada, akan digencet kita oleh tanah. Ini Bapak ini mengambil tanah negara bukan miliknya bermeter-meter ya waktu itu. Menyerobot tanah. Iya, nyerobot tanah, bukan hak dia. Nah, dengan itulah saya kumandangkan, mereka akhirnya pikir, ya juga, ngapain sholat gini-gini terus 17 rakaat kalau ngambil tanah terus digencet sama tanah kalau mati kan? Bukan haknya ya. Iya, bukan haknya. Kan? Nah, dengan kesadaran itu mereka bongkar semua masing-masing gitu. Luar biasa ini, sahabat tentara ya. Ini podcast Baraya Kang Yusef. Paten. Kita lanjut ini, Pak. Boleh? Jadi banyak masalah kan di Citarum itu, silakan mau nanya apa kita jawab. Tentu begini, Kang Yusef. Bicara apa ya? Lingkungan hidup. Ya. Itu pasti berawal dari moralitas. Moralitas Ya. Terjadinya bencana akibat rusaknya ekosistem akibat rusaknya moral. Iya. Moral manusia pastinya kan? Pasti. Iya, Pak Mas. Ya. Kalau iman Nah, saya mau angkat ini nih. Karena di bantaran di sekitar sungai kali Citarum itu Sungai Citarum itu Sungai. banyak pabrik ya. Iya. Masalah terbesarnya kalau saya baca di bukunya itu persoalannya itu adalah pembuangan limbah-limbah pabrik itu. Iya. Bagaimana suka dukanya untuk mentertibkan itu kira-kira? Tertiban itu ya. Ini yang jadi trending topik berapa tahun tuh pada saat saya jadi dari sektor itu ya. Jadi ya saya pikir lillahi ta'ala lah kita untuk bangsa negara, kalau untuk di daerahnya kanggo lemah cai, itu orang Sunda bilang lemah cai kalau itu ya. Untuk lemah cai saya ya. Jadi di Jawa Barat ini ada kurang lebih 2000 pabrik yang besar ya. Mulai Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kerawang dan sebagainya. Ada 2000. Saya kebetulan diperintahkan oleh Pangdam itu menjadi dan sektor 21. Dan sektor 21 itu wilayahnya kota Kabupaten Bandung. Sambil minum Sambil minum ya. Santai aja, santai udah sambil ini. Jadi wilayahnya itu Kabupaten Bandung, udah terus kota Cimahi, Kabupaten Sumedang. Itu wilayah saya. Saya hitung sektor 21. Sektor itu kan ada 23 semuanya. Sektor itu ada 23, semua kolonel tuh yang mengawaki itu ya. Nah, di sektor 21 itu ada 350 pabrik. Itu yang tercatat, mungkin ada juga yang tidak tercatat saya ya. Karena keterbatasan akses ke situ. 350 pabrik yang ada dan 80% ya dia buang gitu tekstil. Dan limbahnya dia buang gitu aja dulu. Oh, limbahnya itu ya selama yang saya tahu, selama saya jadi sebelum dan sektor malah. Pada saat saya SMA, bayangkan aja tahun 80 sampai 83, rumah saya kan di Muhammad Toha dengan Gemah ya. Sekolah kan ke Bala Endah saya. Bolak-balik tiap hari. Terus kalau hujan besar, ya air di jalan itu jadi hitam, jadi merah, jadi biru. Kan itu kan komplek pabrik semua tuh, wilayah pabrik semua di Jalan Muhammad Toha itu. Muhammad Toha yang dekat ke Dayakolot itu. Dari zaman saya SMA, bayangkan aja, sampai 2017, 2018, masih seperti itu, kurang lebih 40 tahun. Masih seperti itu, luar biasa kan?
untunglah ada Perpres nomor 15 tahun 2018, bulan Maret itu keluarnya, yang melegalkan kita berbuat karena adanya Satgas Citarum Harum. Perpres Nomor 15 tahun 2018. kalau nggak salah itu perpres tercepat itu. Ya. Oh, Hanya 3 bulan. Pembuatannya. Hanya 3 bulan kita ajukan ke Presiden. Langsung. Ya. Karena itu memang termasuk salah satu isi nawacita Bapak Ya, Presiden. Bapak Presiden ya. Dalam lingkungan hidup ini. Ya, betul. Nah, disitulah saya lihat, begitu saya lihat pabrik seperti itu, sebetulnya saya tidak langsung buat tindakan. Kita hanya mendata saja, semua saya videokan, semua pabrik yang ada membuang limbah, mau hujan, mau malam, mau pagi, semua saya videokan. Dan saya tanggalnya dibuat di situ, semua anak buaya. Tapi Kang, sempat kita lihat ya di medsos itu bersih tegang juga kadang-kadang. Kang Saya bisa tidak akan berhenti. Sekarang tidak bisa, besok saya datang lagi. Saya bawa lagi mall yang lebih besar. Ya udah, kita ingatkan masih bandel. Ayo, kuat-kuatan. Siapa yang mau kau telepon? Telepon. Tunggu saya di sini. Dicor. Mau telepon kawan Tanas ya? Kamu ngarang aja kamu. Kamu harusnya yang ngotot sama yang punya pabrik ini. Perbaiki itu gitu loh. Ya, karena memang awalnya setelah kita data semua, kita kumpulkan semua pemilik pabrik di satu tempat. kasih solusi lah ya. Kasus solusi termasuk Pak Menteri pun datang. Pak Menteri, Pak Luhut juga datang memberikan arahan. Pak Doni, Pak Gubernur memberikan arahan semua. Udah itu saya ngambil untuk memberikan arahan dan sepakat untuk perbaiki gitu loh. Ya artinya tindakan represifnya Setelah ada tahapan-tahapan itu. Dan tidak langsung dengan proses hukum, tapi Iya. mungkin dengan pengecoran. Pengecoran itu bukan hukum, karena kalau di pengecorannya masih jual bandel ke proses hukum, bisa ditutup pabrik itu gitu loh. Ini kan yang ditutup Kang Yus ya. Iya. Apa saluran limbahnya Iya, itu. Limbahnya ya yang buang ke sungai itu ya. Ya, jadi kalau dia buang ya kembali lagi ke pabriknya. Iya. Nah itu kan bisa. Jadi di Satgas Citarum Harum itu gini, ada struktur organisasinya. Iya, iya. Pembinanya tuh Pak Menteri, Pak Luhut ya. Sampai menteri ya. Iya. Dan Satgasnya tuh Gubernur dan Satgas. Wakilnya bidang lingkungan hidup Pangdam. Oh, lan wakil. Bidang hukum itu Kapolda. Iya, iya. Nah, lingkungan hidupnya di bawahnya ada 23 dan sektor. Gitu. Itu tadi baru permasalahan tentang pabrik. Pabrik itu yang 350 masih belum nih, masih ada. Oh iya. 350 itu kurang lebih ada 120-an yang udah saya cor. Dicor, tutup Ya ya. tutup, dilokalisir karena di Perpres itu bunyi di pasal 9 itu menyatakan bahwa apabila suatu pabrik atau tempat yang membuang limbah sembarangan tidak diolah dengan baik, merusak ekosistem, boleh dilokalisir. Lokalisirnya gimana ya? Dicor. Itu. Nah, dengan adanya pengecoran itu, Ah, gimana tuh tanggapan dari pabrik yang mungkin ya jelas menolak lah, rugi besar lah. Bukan rugi sebetulnya tidak rugi. Mereka udah untung 40 tahun. 40 tahun tuh udah pesta pora mereka. Iya. Karena pada dasarnya semua pabrik yang saya datangi itu udah punya IPAL. IPAL tuh tempat pengolahan limbah. Pengolahan limbah, Iya. IPAL. Harusnya dia udah clear dari tahun zaman baheula ya. Harusnya udah clear. Tapi karena harganya mahal, harganya itu mahal untuk mengolah limbah itu ya. Artinya dia buang kos yang tinggi ya. Iya. Tapi kan ada bagian dana itu dari hasil produksi. Harusnya ada. Udah ada Udah include di dalam Itu tadi produksi. moralitas. Iya. Kalau dia mengabaikan itu, maka akhirnya mati semua. dia akan membuang limbah sembarangan yang sangat berbahaya. Ayo. Jadi anak sungai Citarum, jangankan ikan-ikan yang dulu pandeminya ini ya kayak ikan sepat, ikan benter yang dulunya ada di Citarum, lele itu aja udah mati. Ikan sapu-sapu yang kuat itu udah hampir punah karena dihajar terus sama limbah. Warnanya Warnanya itu ya. warna kayak oli Warnanya warnanya. itu ya. Airnya itu ya. Akhirnya saya cor lah. Begitu dicor, ada mungkin ada 120-an lah yang saya cor itu. Yang lainnya karena udah berbenah,
Ya tidak. Yang dicor ini setelah dia sesuaikan dengan ketentuan tadi regulasi, Iya, dibuka lagi. Buka Paling lagi ya? paling lama 1 bulan. Karena Dan dia saya langsung berbuah. Tapi setelah benar-benar diolah ya. Jaya di daerah Cimahi, Jalan Mahar Marta Negara, 169, Kota Cimahi. Kita lihat sendiri hasilnya, ini hasil limbahnya sudah bening. Di sana juga ada ikan hidup. sama lingkungan jadi begitu ya sahabat. Jadi sampai dengan Kang Yusef ini memberikan apa gitu Tindakan lah semacam ya, membantu pabrik itu untuk mengolah limbahnya sebelum limbah itu dibuang ke kali Citarum. Citarum atau anak sungainya ya. Ya, maksudnya dites dulu di ikan koi ya. Iya. Taruh ikan situ, kalau hidup. selama beberapa hari, berarti itu airnya ramah lingkungan. Baru clear. Pantasan sekarang sudah bersih. Udah lumayan lah, lumayan. Masih dari cemar berat jadi cemar ringan lah. Dan sekarang. ini berlanjut terus Sampai 2025. terus ya. Ya. Sekarang juga Bapak Pangdam Ya, berlanjut. 3 Siliwangi Pak Majen Kunto Masih melanjutkan itu. Itu karena udah jelas perintahnya lah. Dan perlu diketahui juga ini Kang Rahmat dengan udah ini bahayanya limbah itu luar biasa bahayanya itu. Kenapa Jawa Barat waktu itu ya selalu menjadi ranking pertama dalam hal kesehatan, penyakitnya, kanker, autis dan lain sebagainya itu selalu tertinggi di Indonesia. Karena memang masyarakat yang berdomisili, yang hidupnya berdekatan dengan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya itu terdampak. Contoh satu kecil ini contohnya, lucu kalau kita lihat ya. Saya waktu itu sebelum saya cor ya semua ya, baru saya mendata aja, masih hitam, masih berbau, masih berbusa sungai-sungai kali-kali itu pekerja pabrik, ibu-ibu yang hamil muda maupun siapapun, kalau istirahat jam 11 jam 12 kan keluar pabrik tuh istirahat, makan dia, kebanyakan makan di mana? Di pinggir sungai itu ada tukang bakso, tukang nasi, di depannya itu sungai ya kali-kali sungai lah yang berbau itu, berbau limbah sampai menyengat. Saya aja udah nggak tahan. Saya tanya sama yang lagi hamil, si teteh itu, teh ini nggak bau teh, makan sini enak. Udah nggak terasa Pak, kenapa? Udah biasa, udah bertahun-tahun. Nah, bayangin aja, saya yang baru datang tuh menyengat, udah kebal mereka, sehingga begitu lahir anaknya itu yang autis, yang kanker, yang apa. Ini tidak disadari, bertahun-tahun dia lakukan itu gitu loh. Itu tadi kan ada juga waktu kita wawancara, waktu kita 8 bulan lalu. Iya. Sudah dijelaskan juga itu. Di Citepus itu ya. Jadi itu luar biasa dan banyak lagi lah, banyak hal-hal tentang limbah ini yang membuat tidak akan jadi manusia unggulan orang-orang Jawa Barat ini. Lama-lama jadi kate-kate mungkin, kecil-kecil. Karena tidak bertumbuh dengan baik ya. Mungkin ini Kang Yusef. Kalau dibiarkan. Tadi kan Amdisar kan nanyakan tentang masalah limbah pabrik. Nah, ini kalau permasalahan itu mungkin kompleks kan. Banyak persoalan di situ bukan limbah pabrik aja. Bagaimana untuk menghadapi ini limbah-limbah yang dari rumah tangga, tinja-tinja gitu. Kan itu kan rumah itu kan di pinggir sungai kan banyak itu. Kalau senaknya kan tinggal buang-buang aja. Baik limbah rumah tangga maupun limbah dari dirinya sendiri. Tinja-tinja. Jadi ini artinya dia buang air besar sembarangan ya. Jadi sampah pun kadang-kadang dia cuci buang. Sampah rumah dan sampah pribadi ini yang bahaya. Itu kan. Jadi ini lucu masalah sampah itu. Minum dulu. Saya minum. Saya tuh udah banyak lah menangkap hal-hal seperti itu. Luar biasa itu. Persoalannya moralitas saja. Iya, moralitas semua. Kesadaran. Iya. Dan juga memang terus terang keterbatasan TPS, TPA yang ada di Kabupaten Bandung, Kota Bandung. TPS itu kan tempat pembuangan sampah sementara ya. TPA itu tempat pembuangan sampah akhir yang ada di Padarang sana, di Sarimukti itu juga
tidak cukup untuk Bandung Raya ini, tidak menampung. Menampung itu ya. Iya, ya ini PR lah sampai sekarang masih seperti itu ya. Itu Kang Rahmat. Oh ya, terima kasih Ya. kalau gitu, Bang. Ada lagi udah yang mau tanyakan? Ya mungkin kaitan itu permasalahan itu kan kompleks ya. Ada juga mungkin permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan Citarum dengan adanya sampai meluap. Mungkin Ya, ada banjir ya. Mungkin ada pengundulan hutan di atas. Pengundulan, ya. ya. Itu gimana itu cara mengatasi? Jadi ya? pengundulan hutan itu udah berjalan puluh tahun juga ya. Ya. Dan masyarakat yang di atas sana di Gunung Wayang, di hulu sungai Citarum, itu ada Cisanti namanya danaunya, ada gunungnya namanya Gunung Wayang di sana. Itu udah 80% gundul. Karena masyarakat sekarang menanam tanaman musiman, kol, tomat, itu kan. Padahal di situ sumber mata air dulunya. Artinya sungai Citarum itu dari situ airnya, air beningnya itu. Dulu mungkin ribuan mata air ya. Pada saat kita cek tahun 2017 tinggal kurang lebih 116 mata air lah. Kalau dibiarkan ya jadi air mata lah. Iya kan? Jadi air mata karena akan banjir. Kan banjir ya. Debit pada saat musim kemarau kecil sekali, masa hujan turun semua itu dengan Tidak kotoran. bisa tahan sama Iya, pohon-pohon tidak itu bisa kan. tahan. Katanya dulu sempat ada juga masyarakat yang bikin keramba untuk taruh ikan di situ, pernah ada ya? Oh, di sana nggak ada. Nggak ada ya? Yang ada di tengah lah, di tengah di danau Tapi ya. Di aliran anak Aliran kita sungai, lah. iya. Lah itu kan tercemar zat kimia dari pabrik kan. Ya dari situ Berbahaya juga. ikannya itu. Sama, udah tidak layak Makan. konsumsi juga waktu itu ya. Ya ini yang menariknya nih, gunung ini juga menarik karena ternyata setelah kita data dan kita laporkan, kita perlu menanam tuh 25 juta pohon keras. 25 juta pohon keras. Untuk ditanam di bantaran itu. Bukan di Gunung Wayang Gunung dan Wayang, sekitarnya. Supaya tidak banjir di daerah Dayakolot dan Bale Endah itu yang tiap saat banjir-banjir terus karena Jadi kalau tidak hujan bertahan. deras, bisa nahan lah. Gitu. Ya, harusnya kan seperti itu. Ya, Tapi dan kita lakukan itu. Penanaman itu ya tidak mampu 25 juta pohon hanya dengan 7 tahun itu tidak mampu. Karena setahun itu paling banyak ya 1 juta juga yang hidupnya paling kan 50-60% ya. Ya. Maka itu Perlu sampai 50-60 tahun kalau ini dilanjutkan untuk menghijaukan lagi. ya, maka gunung itu perlu kelanjutan regulasi ini. Iya. Artinya siapapun nanti pemerintah yang menjalankan Ya kita berharap itulah Perpres tetap ini menjalankan regulasi ini. tentang Citarum Harum Karena lanjut. Citarum Harum ini kan regulasi ini berakhir tahun 2025. 2025 kita Iya. harapkan Berarti tinggal di tahun 2026 terus lanjut Lanjut. sampai. Ya. Enggak, kita awal kenapa sih Pak Jokowi waktu itu mencanangkan sampai 2025. Iya, iya. Artinya sampai masa pemerintahannya selesai. Iya, Citarum clear. Ya. Kalaupun nanti Perpres udah selesai, kita kan selama 7 tahun itu mengkader masyarakat. Iya, iya. Masyarakat kan gabung dengan kita tuh, pentahelik tuh. Kita kerjanya pentahelik. Mulai akademisi, pengusaha, pemerintahan, media massa, dan tokoh-tokoh adat agama semua. Kita sama-sama. Disitulah akan kita berharap timbul kader-kader lingkungan itu. Iya. Tapi nyatanya sampai hari ini kita datang ke masyarakat di dekat Citarum itu, tepian Citarum, selalu bertanya, apabila Perpres sudah selesai, apa Citarum akan kembali lagi seperti yang dulu gitu loh. Artinya Perpres berakhir gitu. Iya. Ya kita berharap Berarti ya janganlah. Ya kita berlanjut ya, karena masyarakat masih berharap berlanjut. karena ekosistem ini kan Iya. harus betul-betul terus terpelihara. Iya, iya, iya. Dan sebetulnya Sungai Gunung itu salah satu ikon di satu negeri ya. Ya. Kalau misalnya di Sulawesi Selatan, di Sumatera Selatan ada Sungai Musi, Iya. Batanghari di Jambi, dan itu semuanya kan menjadi ikon. Kalau memang itu justru ikon itu menjadikan sumber masalah yang besar, terbalik nilainya Iya. gitu Dia kebalik ya. gitu sahabat ya.
Wah ini kayaknya udah panjang kita bicara gitu. Tadinya nih Kang Rahmat, kita hanya mau ngetes podcastnya Kang Yusef ini. Jadi bicara panjang lebar tentang Citarum ini. Ya memang Citarum itu seperti ini, seperti gadis cantik. Dibicarakan tidak akan ada bisa-bisnya. Betul. Belum lagi nanti permasalahan hewan-hewan. Oh banyak. Kotor hewan itu di Pangalengan tuh ada 24.000 kurang lebih. Di Lembang itu ya hampir sama. Sampai sekarang ya masih ke sungai buang. Belum teratasi itu. Sangat kompleks lah. Kompleks. Citarum itu sangat kompleks. Dan sebetulnya kita semua berharap, masyarakat pun berharap Citarum ini kembali titahnya seperti ke zaman dahulu kala. Orang-orang bisa berenang di situ. Bermain perahu. Itu di zaman Belanda dulu lah kira-kira. Zaman Belanda dulu itu masih bagus. Enggak, saya waktu kecil juga nggak terlalu kotor seperti itu lah. Artinya gini, ini mohon maaf nih kalau salah. Untuk membersihkan Citarum, apa perlu kita panggil Belanda lagi kemarin? Yang jelas itu Singapura. Karena dulu gini Kang Rahmat. Gini kalau dulu masyarakat buang-buang sampah sembarangan mungkin dipenjara sama Belanda itu. Takut kan. Tapi manusianya juga nggak sebanyak sekarang. Tapi gini, apapun ceritanya. Kita bukan mau kultuskan seseorang, tapi luar biasa itu mantan Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Doni Monardo ya. Majen TNI Purnawirawan, Legend TNI Purnawirawan. Beliau belum masuk saja, beliau sudah belanja masalah. Problem solving dulu sampai begitu masuk hari ini. Besok udah main. Star dia. Luar biasa. Dan tepat masuk sudah belanja masalah dulu berarti kan. Betul. Tepat sasarannya dan tepat kena hati rakyatnya. Perencanaannya dan tepat juga sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi yang lebih luar biasa lagi kalau dengan sosok Pak Doni ini, saya kan ngikuti terus ya. Di Aceh kita sama, terus kemarin di sini juga saya stafnya. Itu luar biasa, ngomong masalah Citarum Pak Doni tidak bosan. Sehari kita bisa rapat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, siapapun di Onang sama Pak Doni, bisa sehari 3 kali sampai tengah malam. Pak Doni hanya mendengar, membuka dan mendengar apa maunya. Dan itu dilakukan hampir tiap hari, bayangkan. Dan terus selama beliau menjabat ya hanya beberapa bulan lah. Ya kita jalan pelaksanaan Citarum Harum itu. Pak Doni rapat terus dengan ngundang terus tokoh-tokoh masyarakat Pentahelik itu. Itu luar biasanya gitu. Karena bicara lingkungan hidup ini kan sebetulnya bicara hidup matinya manusia juga. Kita jaga alam ini. Alam jaga kita. Itu semboyannya Pak Doni. Nah, itu dia. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kita rusak alam, kita pun dirusak. Dibenamkan oleh alam itu. Contohnya tadi banjir aja kan. Hujan, karena pohonnya udah gundul. Banjir habis. Kalau orang Minang bilang, ini mohon maaf karena awak ini Minang. Sampai-sampai saking petua-petua kami dulu itu sayang sama alam itu. Sampai beliau bilang, alam takambang menjadi guru. Artinya alam itu yang sekarang terbentang, itu kamu belajar dari alam itu katanya. Bergurulah dengan alam itu. Nah kalau kita sudah rusak ekosistemnya, bagaimana mau berguru lagi kita sama dia? Begitu sama. Mungkin kita akhiri dulu lah. Kita nanti. Memang mau kemana lagi udah nih? Ya ini kita artinya ini kan datang ke sini sahabat. Saya mau datang mau lihat podcastnya Kang Yusef ini. Ternyata luar biasa ini. Biasa lah. Apa ya alat-alatnya canggih lah. Luar biasa. Ya udah kelihatan podcastnya lah. Kelihatan podcast. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa podcast ini salah satu alat komunikasi ya, sarana komunikasi untuk menyampaikan apapun kepada siapapun dalam satu keteladanan atau hal-hal yang baik-baik begitu. Betul. Kang Rahmat ya. Mungkin sebelum diakhiri kita minta dulu satu semacam keyword gitu ya, kata-kata kunci dari Master of Lingkungan Hidup.
master-masteran lah gitu. Ya, Ini bukan untuk kita nih, itu untuk masyarakat. masyarakat ya. Masyarakat juga. Terutama nih. masyarakat yang di sekitar Citarum itu yang Iya. sudah, yang sudah Betul. bagus. Terus bagaimana memotivasi masyarakat itu tetap Ya. bisa melihara gitu loh. Nah, Jangan ya, hanya Dan tentunya itu yang perlu sampaikan kira-kira. Kang Yosep. Baraya Kang Yosep, masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat. TNI dengan Citarum Harumnya udah bergerak mulai tahun 2018 setelah Perpres nomor 15 tahun 2018 ada. Udah banyak yang berubah ke arah baik. Kami berharap masyarakat bisa menjaga dan memaksimalkan lagi hubungan antara rakyat dengan TNI tetap terjaga. Pentaheli tetap membantu TNI dalam pelaksanaan program Citarum Harum sehingga kedepannya Sungai Citarum menjadi sungai kebanggaan warga Jawa Barat. Hatur nuhun. Dan mungkin ada tambahan untuk tetap mendukung Satgas yang Iya. sekarang dilakukan oleh Pangdam 3 Iya, Siliwangi. harus tetap Jajaran didukung itu. harus dukung, ya. tetap. Tadi udah sampaikan bahwa harus tetap didukung, mendukung program Citarum Harum ini karena lamun henteu kumaneh kusaha deui. apa itu artinya Kang Yosep? Artinya kalau tidak sama kamu sama siapa lagi? Itu. Kalau tidak sama kita sama siapa lagi? Ya. Karena kita warga Jawa Barat ya harus Kalau kita. Kalau Ya. nggak ada kita siapa lagi? Ya. Karena Citarum ini berada di darat, ya maka ini kan sebetulnya menjadi program juga Bapak Kasat kan, Ya. menjadi kelanjutan Kelanjutannya ya. dari yang lalu Ya. turun kepada Kodam 3 Siliwangi. Memang kemarin kita lihat juga Babinsanya aktif berada di Ya, sektor-sektor ya itu kan terus begitu ya. anak buah Bapak Kasat juga kan? Iya, iya. Semua anak buah Bapak Kasat. Yang hebat tuh Bapak Kasat sekarang melanjutkan kan? Iya itu ya. Sahabat tentara, demikian kunjungan saya ke podcast Baraya Kang Yosep. Mudah-mudahan dari pojok yang kecil ini kami bertiga, saya Brigjen TNI Amrijar, Brigjen TNI Purnawirawan Yosep Sudrajat, Brigjen TNI Purnawirawan Rahmat Triyono. Mudah-mudahan kami bisa memberikan sedikit manfaat lah bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Selamat berjumpa lagi, Pojok Tentara Teladan Nusantara. Sampurasun. Makasih, Kang Yosep. Teladan Nusantara.